Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas digital mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 dalam semanti belajar dari rumah, sehat, cerdas, dan juara. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang identitas trigonometri sudut rangkap bagian 2. Jadi seperti biasa, minggu ini kita bakalan bahas contoh-contoh soal yang berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Yang pertama, untuk identitas sudut rangkap dulu ya. Jadi yang perlu kita ingat rumus yang kemarin, yang ini, contoh soal yang Ibu siapkan. Yang pertama, misalnya 1 min, tentukan nilai trigonometri berikut. Jadi yang pertama itu 1 min 2 sin kuadrat 15 derajat. Nah, ini kalau yang kemarin itu kita diminta nilai sin 2A-nya, cos 2A atau tan 2A-nya. Nah, ini diberikan suatu persamaan trigonometri, fungsi trigonometri, terus diminta nilainya. Nah, kita lihat di sini rumusnya itu dia ini sesuai sama rumus yang mana? 1 min 2 sin kuadrat 15. 1 min 2 sin kuadrat. Berarti ini ya, pakai rumus yang ketiga, kosinus yang ketiga. Berarti ini bisa kita jadikan cos 2A. Lihat, ini sama dengan ini. Dengan A-nya itu 15 derajat. Berarti 1 min 2 sin kuadrat 15 ini bisa kita jadikan cos 2 kali 15. Cos 2A kan, sedangkan A-nya di sini 15. Nah, kalau kita udah masukkan ke rumus, tinggal kita hitung. 2 kali 15 itu 30, cos 30 itu setengah akar 3. Ini udah paling sederhana, selesai sampai sini jawabannya. Soal yang kedua, diminta 2 tan 112,5 per 1 min tan kuadrat 112,5. Ini sama kayak rumus yang ini. Berarti bisa kita jadikan tan 2A. Dengan A-nya itu 112,5. Berarti yang ini sama dengan tan 2 kali 112,5. Kan A-nya 112,5. Berarti tan 225. Tan 225 itu kalau pakai cara waktu kelas 10 bisa kita jadikan tan 180 tambah 45. Karena ini kuadran 3, hanya tan yang positif, berarti ini hasilnya positif. Tan 45 sama dengan 1. Soal yang ketiga, diminta menentukan nilai fungsi yang ini, sin 15 derajat. Sorry, kok fungsi sin, nilai sin 15 derajat. Gitu. Sedangkan ini tidak ada di rumus sudut rangkap yang tadi. Berarti kita pakai rumus sudut setengah. Sin 15 derajat itu sama dengan setengah dari sin 30 kan ya. Berarti kita bisa pakai rumus sudut pertengahan. Sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2. Ini berarti setengah A-nya sama dengan 15. Kalau setengah A-nya sama dengan 15, berarti A-nya itu sama dengan 15 kali 2, sama dengan 30. Nah, kalau kita pakai rumus, berarti rumusnya kan sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2. Plus minus ini kan tergantung setengah A-nya itu ada di kuadran berapa. Nah, ini setengah A-nya itu 15 derajat, berarti dia di kuadran 1. Kalau dia di kuadran 1, berarti kita pakai rumus yang positif. Tinggal kita masukin sin setengah A-nya 15, berarti sin 15 derajat sama dengan, kita pakai yang positif ya, yang positif nggak perlu ditulis. Akar 1 min A-nya 30, berarti cos 30 per 2. Tinggal kita masukin cos 30 itu berapa? 1 min setengah akar 3, cos 30 kan setengah akar 3, per 2. Nah, karena di sini ada setengah, kita hilangin 2-nya ini dengan cara kita kaliin akar 2 per 2. Kalau di sini sepertiga, berarti kita kaliin akar 3 per 3. Pokoknya apa yang ada di bawah sini. Berarti 1 kali 2, 2. Setengah akar 3 kali 2, setengahnya hilang, berarti sisa akar 3. 2 kali 2, 4. Kalau udah kayak gini, seperempatnya bisa kita taruh di depan, sisa 2 min akar 3. Kayak gini. Seperempat
Nah, sedangkan 1/4 ini kalau diakarin hasilnya setengah. Bisa kita keluarin. Berarti akar 1/4 kali 2 min akar 3 ini kita jadikan setengah akar 2 min akar 3. Ini udah paling sederhana. Yang ini yang kita keluarin berarti ini tetap ya di dalam akar. Jawabannya sampai sini. Soal yang keempat, cos 112,5 derajat. Ini sama kayak soal nomor 3, kita pakai rumus sudut pertengahan. Yang ini. Cuman bedanya sama yang tadi min kita sekarang pakai yang plus ya. Berarti setengah A-nya sama dengan 112,5, berarti A-nya 112,5 kali 2, sama dengan 225. Kalau udah kayak gini tinggal kita masukin ke rumus yang ini. Cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2. Tapi karena setengah A-nya itu sama dengan 112,5 dan ada di kuadran 2, berarti hanya sin yang positif. Cos-nya negatif. Jadi di sini kita pakai rumus yang negatif. Tinggal kita masukin setengah A-nya sama dengan 112,5, terus A-nya 225. Kalau udah kayak gini, kita hitung cos 225-nya ini berapa. Jadi Ibu sisipkan di bawah ya. Cos 22,5 itu bisa kita jadikan cos 180 tambah 45. Karena ini ada di kuadran 3, hanya tan yang positif. Berarti cosnya negatif. Berarti min cos 45 sama dengan min setengah akar 2. Tinggal kita masukkan ke sini. Sama dengan min akar 1 min setengah akar 2. Ini kan rumusnya plus ya. Tapi cos 225 itu min setengah akar 2. Berarti ini berubah jadi min. Per 2. Karena di sini masih ada 2, kita kalikan kayak tadi, akar 2 per 2. 1 kali 2, 2. Setengah akar 2 kali 2 bisa dicoret, sisa akar 2. 2 kali 2, 4. Sama kayak tadi kita pisahin 1/4-nya ke depan, berarti sisa 2 min akar 2 di sini. 1/4-nya kita keluarin dari akar, itu setengah. Karena setengah kali setengah itu 1/4. Sedangkan ini masih di dalam akar. Jawabannya selesai sampai sini, lanjut. Soal yang kelima, jika P sama dengan 2 sin 22,5 derajat, cos 22,5 derajat, dan Q sama dengan 2 tan 15 derajat per 1 min tan kuadrat 15 derajat. Maka nilai 5P tambah 2Q sama dengan, ini hampir sama kayak soal nomor 1 sama 2, cuman kayak dua rumus digabungin gitu. Jadi kita pertama cari dulu untuk yang ini, pakai rumus yang pertama, baru ini untuk, ini pakai rumus sin ya, nanti sin 2A, terus ini pakai rumus tan 2A. Jadi P-nya kan sama dengan 2 sin 22,5 cos 22,5. Ini ya. Ini kan sama dengan rumus sin 2A ya. Berarti ini bisa kita jadikan sin 2A dengan A-nya itu 22,5, berarti ini sama dengan sin 2 kali 22,5. Sama dengan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Ini nilai P. Lanjut yang Q-nya. Q sama dengan 2 tan 15 per 1 min tan kuadrat 15. Ini berarti kita pakai rumus tan. Dengan A-nya itu sama dengan 15. Berarti ini bisa kita jadikan tan 2 kali 15 derajat. Sama dengan tan 30 sama dengan 1/3 akar 3. Nah, kalau kita udah ketemu P dan Q, tinggal kita masukkan ke yang ditanya. Yang ditanya itu 5P tambah 2Q. Berarti 5 kali setengah akar 2 tambah 2 kali 1/3 akar 3. Tinggal kita masukkan nilai P sama Q-nya. Kalau udah kayak gini, tinggal kita kali. 5 kali 1, 5. Per 2-nya tetap, akar 2-nya tetap. 2 kali 1, 2. Per 3-nya tetap, akar 3-nya tetap. Nah, kalau soalnya uraian, ini sebenarnya udah benar. Tapi biasanya kalau soalnya pilihan ganda, penyebutnya itu harus disamain dulu. Karena ini 2, ini 3, berarti penyebutnya kita jadikan 6 ya. Berarti yang bawah kita kaliin 3 kan, supaya jadi 6. Berarti ini kita kaliin 3 juga, berarti 15. Sedangkan untuk yang ini, kita kalikan 2 supaya jadi 6. Berarti yang atas kita kalikan 2 juga, berarti 4. Nah, kalau udah kayak gini, kita keluarkan 1/6-nya. Yang ini, 1/6. Kita keluarin, berarti yang ini sisa 15 akar 2. Yang ini sisa 4 akar 3. Biasanya pilihan jawabannya bentuknya seperti ini.
Soal yang keenam, diketahui tan alfa sama dengan Q per P dengan alfa sudut lancip. Maka nilai sin 2 alfa sama dengan, kalau diketahui yang seperti ini, biasanya di soal-soal sebelumnya kita gambar segitiga dulu. Segitiga, terus kita tentuin alfanya di mana. Boleh di sini atau di sini. Misalnya Ibu pilih di sini ya. Di sini alfa. Berarti tan itu kan depan per samping. Berarti depannya Q, sampingnya P. Nah, berarti untuk miringnya, kalau kita pakai rumus Pitagoras, dia hasilnya itu akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Ini kuadrat tambah ini kuadrat. Kita udah ketemu miringnya. Tinggal kita cari sin alfa sama cos alfa. Berarti sin alfa itu kan rumusnya depan per miring. Ini alfanya. Depannya Q, miringnya akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Sedangkan untuk cos itu samping per miring. Sampingnya P, miringnya akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Kalau kita udah ketemu sin alfa sama cos alfa, tinggal kita masukin ke rumus sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu rumusnya 2 sin alfa cos alfa. Tinggal kita masukin sin alfanya yang ini, cos alfanya yang ini. Sama dengan 2 kali sin alfa kali cos alfa. Itu yang kita peroleh dari yang tadi. Kalau udah kayak gitu, tinggal kaliin atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali Q kali P itu berarti 2 PQ. Biasanya huruf yang ada di abjad lebih awal ditulis duluan. Bukan 2 QP, biasanya 2 PQ. Per akar P kuadrat tambah Q kuadrat kali akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Itu sama aja kayak akar P kuadrat tambah Q kuadrat dikuadratin. Sama kayak X kali X berarti X kuadrat gitu kan. Ini kali ini berarti ini kuadrat. Nah, akar dikuadratin itu sama aja kayak dirinya sendiri. Misalnya akar 2 kali akar 2 itu 2. Akar 3 kali akar 3, 3. Berarti kalau akar ini dikuadratin, hasilnya dirinya sendiri. Berarti sama dengan 2PQ per P kuadrat tambah Q kuadrat. Akar dikuadratin, akarnya hilang gitu. Sama kayak dirinya sendiri. Ini udah paling sederhana, nggak bisa disederhanain lagi. Berarti jawabannya selesai sampai sini. Soal yang terakhir, jika segitiga ABC siku-siku di B memiliki panjang sisi A, B, dan C kecil, sehingga tan C sama dengan C per A, maka nilai dari sin kuadrat setengah C sama dengan, sama kayak yang tadi kita gambar segitiga dulu. Siku-siku di B ya, berarti ini misalnya A, ini B, ini C. Nah, kalau dia bilang sisinya itu A besar, A kecil, B kecil, C kecil, A kecil itu adalah sisi yang ada di depan sudut A. Berarti di sini A kecil. Berarti B-nya yang di depan sudut B. Ini B kan? Berarti di sini B. Berarti di sini C. Nah, kalau kita udah gambar, diketahui di sini tan C sama dengan C per A. Ini kan C ya. Tan itu depan per samping. Depannya C, sampingnya A. Berarti benar ya, C per A. Yang diminta nilai dari sin kuadrat setengah C. Ini pakai rumus sudut pertengahan. Cuma, di rumusnya ini kita perlu cos A-nya. Sin setengah A sama dengan 1 min cos A per 2. Berarti yang kita perlu cos A. Di sini berarti kita perlu cari cos C-nya berapa. Cos C-nya sama dengan, ingat samping per miring. Ini C kan? Sampingnya C itu A, miringnya B. Berarti cos C sama dengan A per B. Tinggal kita masukin rumus, sin setengah C sama dengan akar 1 min cos C per 2. Tapi yang diminta di sini sin kuadrat setengah C, berarti kita kuadratin kedua ruas. Berarti ini sin kuadrat setengah C sama dengan ini dikuadratin. Ingat kalau dia dikuadratin berarti akarnya hilang. Berarti ini sama dengan 1 min cos C per 2. Cos C-nya kita ketemu A per B. Tinggal kita masukin 1 min A per B per 2. Karena ini masih ada per B, sama kayak yang tadi, yang per 2 itu kita kaliin 2 per 2 kan? Atau akar 2 per 2 karena dia dalam bentuk akar. Kalau yang ini kan tidak dalam bentuk akar, terus di sini B bawahnya. Berarti kita kaliin B per B. 1 kali B itu B, A per B kali B sisa A, per 2 kali B 2B. Ini udah paling sederhana, berarti jawabannya selesai sampai di sini.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita selalu sehat dan selalu ingat protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di kelas digital selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.